guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Seorang praktisi, kata Fang Han mencibir diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia juga dengan santai berbicara dengan lelaki tua itu, hanya memperhatikan langit diliputi oleh pikiran spiritual yang kuat. Long Tao dan Taoisme masih enggan untuk pergi, selalu mencari di daerah ini. Jelas itu adalah seni reinkarnasi Fang Han yang berperan, menutupi nafasnya, jika tidak dia akan tinggal di sini dan dia akan segera disusul oleh dua raksasa abadi itu. Anak muda, bagaimana? Apa aku benar? Kamu baru saja melewati malapetaka, dan ada malapetaka baru yang akan datang. Ucap peramal tua melihat Fang Han terdiam, dan terus mengetuk meja dengan jarinya. Lalu bagaimana cara bertahan dari malapetaka baru ini? Ujar Fang Han bertanya dengan santai, toh hanya mengobrol dengan lelaki tua ini. Menunggu Taois Long dan Taoisme, dan segera kabur. Sulit, sulit, sulit. Kata pria tua itu melambaikan tangannya dan melihat Fang Han mempercayainya. Senyum muncul di wajahnya, seolah-olah seekor ikan telah mengambil umpannya. Setelah mengucapkan 3 kata yang sulit, dia berhenti berbicara. Ketika Fang Han melihat ini, dia mencibir lagi, berpura-pura ngeri. Saya memang mengalami beberapa bencana baru-baru ini, seperti yang dikatakan Tuan. Saya harap Tuan ahli akan membantu saya menghitung, bagaimana saya bisa menghilangkan bahaya itu. Kata Fang Han. Dari antara lengan bajunya, dia mengeluarkan batangan besar. Itu tidak buruk. Kata orang tua itu mengambil perak itu dan menimbangnya di tangannya, sangat berat. Dia tersenyum puas. Dalam hal ini, saya akan membuat pengecualian dan melakukannya sekali untuk membebaskan Anda dari krisis saat ini. Saya pertama kali menulis jimat ajaib, lalu membakarnya dengan kertas, dan bahaya Anda akan langsung berkurang. Tetapi di masa depan, Anda akan masih menghadapi banyak bahaya. Jika kamu masih membutuhkanku untuk melenyapkan bencana, perak ini sudah lebih dari cukup. Kata peramal itu, ingin memerasku lebih banyak uang. Jika aku benar-benar seorang sarjana di dunia, itu akan baik-baik saja. Tapi itu hanya hobi, gumam Fang Han. Dia segera berkata, tentu saja, selama Anda dapat membantu saya menghilangkan bencana, kamu akan sangat diperlukan di masa depan. Tapi jika Anda tidak dapat menghilangkan bencana, saya akan menganggap Anda pembohong dan mengirimkannya ke Yamen. Setelah papan turun, tubuhmu mungkin akan mati. Kata Fang Han. Haha, anak muda, aku tidak akan berbohong padamu. Kata lelaki tua itu meraih pulpen dan tinta di atas meja. Membuka selembar kertas kuning, dia mulai melukis jimat yang dipelintir. Dia tidak tahu apa itu. Fang Han belum pernah melihat jimat seperti itu sebelumnya. Fang Han, apa yang kamu mainkan dengan pembohong tua ini? Berikan dia koin besar, dan orang-orang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Dunia permainan tidak seperti ini. Ketika Kaisar Huangquan bermain di dunia, dia mempermainkan orang lain. Itu sungguh terbalik. Kata Yan juga melihat bahwa peramal tua ini pembohong. Dia berbohong padaku. Aku sebenarnya juga berbohong padanya. Semua orang curang, datang ke dunia, bersenang-senang dan rasakan atmosfernya. Kata Fang Han tertawa dalam hatinya, orang tua peramal itu berpura-pura menggambar jimat aneh di atas kertas, tetapi Fang Han memperhatikan pemikiran spiritual di udara. Di lapisan angin Jiu Tiangang, Taois Long, Taoisme, dua raksasa abadi berdiri, tidak mendesak mana, tetapi memancarkan semangat tirani dari udara, menutupi kota di bawah. Mu Taois, apakah kamu belum menemukannya? Fang Han ini sepertinya tiba-tiba menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyembunyikan auranya. Taoisme menggelengkan kepalanya. Tapi aku yakin Fang Han tidak lari jauh, dia berada dalam jarak ribuan mil dari area ini, atau bersembunyi di keramaian. Apakah dia akan lari ke dalam tanah? Dikabarkan bahwa 5 kaisar memiliki kekuatan gaib, dan ada jalur duniawi kaisar, yang dapat mengubah bumi menjadi udara.
Apakah dia akan lari ke dalam tanah? Long Taois bertanya. Itu tidak benar, aku lebih suka dia mengebor jauh dari tanah. Melalui tanah menghabiskan vitalitas 10 kali lebih banyak daripada terbang dari langit, dan aku terlahir dengan tubuh kayu, dan sistem akarku menembus tanah, jadi saya bisa sepenuhnya merasakan arahannya. Dengan orang yang cerdas, tentu saja tidak. Sekarang ada 70% kemungkinan dia akan bersembunyi di kota di bawah, di antara orang-orang sekuler. Katamu tahu sangat akurat. Saya menggunakan pikiran ilahi saya untuk menemukannya. Di mana itu sangat merepotkan, ayo kita langsung menggunakan kekuatan sihir untuk memblokir kota ribuan mil ini, dan kita dapat mengaturnya. Jika Fang Han bersembunyi di dalamnya, dan pandai bersembunyi, memilih satu persatu orang, kapan kita akan menemukan itu? Kata Long Taois menggunakan kekuatan sihirnya, meninju serangkaian Yinjue, menutupi area ribuan mil, samar-samar, dan dia melihat jimat di udara, membentuk tirai langit yang tak terlihat dalam bentuk kulit telur, terselubung di dalamnya. Kamu harus berhati-hati. Aku melihat tempat ini. Itu disebut dinasti Dahan. Jaraknya 300.000 mil. Itu adalah anggota sekolah monistik dan sering datang ke sini untuk merekrut magang. Dinasti ini memiliki populasi puluhan juta. Di bawah ini ada ibu kota dinasti Han. Jika kita ingin memurnikan seluruh orang di sana, mungkin saja para raksasa akan campur tangan. Kata Mu Taois, apa yang kita takutkan? Kita juga raksasa abadi, bahkan jika faksi monis tahu, apakah mereka masih akan datang melawan kita untuk beberapa manusia di dunia? Long Taois berkata dengan galak. Selain itu, jika kita bisa menjebak Fang Han, bahkan para monastik ada di sini, menghancurkan sebuah negara dan membunuh jutaan orang. Apa itu jutaan orang? Mungkin mereka dapat dianggap telah membantu kita membunuh Fang Han bersama. Ya, untuk memurnikan suatu negara, bagi orang-orang di dunia rahasia kekuatan magis, itu adalah mempertaruhkan dunia, tetapi bagi kami raksasa abadi, orang-orang di dunia rahasia umur panjang, itu bukan masalah besar. Alam yang berbeda ditakdirkan untuk melakukan hal yang berbeda. Jika saya tidak dapat menemukan Fang Han pada saat sebatang dupa, saya akan membentuk formasi besar untuk menyempurnakan area ribuan mil dan puluhan kota ini. Lihat apakah Fang Han dapat bertahan. Kata Mu Daoren setuju dengan pandangan Long Daoren. Raksasa abadi di alam rahasia umur panjang telah sepenuhnya melampaui yang sekuler dan tidak terikat oleh aturan. Jika itu adalah Fang Han, dia pasti tidak akan memiliki keberanian untuk memurnikan radius ribuan mil, puluhan kota, dan populasi. Haha, seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Melihat Taoismu juga setuju dengan pendapatnya, dia tersenyum, mengangkat tangannya dan terbang keluar dari tenda seperti awan gelap. Segera, tenda seperti awan gelap ini benar-benar berubah menjadi awan gelap di langit, seolah-olah tinta dituangkan ke dalam kolam dan menyebar seketika. Tiba-tiba, langit tertutup awan gelap, angin kencang bertiup, dan langit dan bumi menjadi gelap. Dari kejauhan, sebidang tanah dengan radius ratusan mil, 1000 mil, dan lebih dari selusin kota ini tampak ditelan kegelapan. Hari akan hujan, pulanglah dan ambil pakaianmu. Ya, matahari baru saja bersinar, kok lama-kelamaan jadi hitam, dan angin bertiup. Gumam Fang Han sedang duduk di stan peramal di sebelah jalan, dan dia melihat awan gelap di langit, melonjak dengan panik, seolah-olah naga hitam menggerakkan awan dan hujan, angin seperti panah, dan debu berhembus. Dan para pejalan kaki di jalan berlari dengan liar menuju rumah mereka. Tidak baik, gumam Fang Han berdiri dengan ganas, dan dia merasa bahwa mana yang mengalir dari langit, jauh lebih besar. Dan jauh di dalam tanah juga menjadi keras. Mengubah tanah menjadi baja, mengembunkan kekuatan elemen tanah di tanah, membuat tanah lebih keras dari baja, ini adalah metode yang dimiliki banyak mantra tanah. Pada saat Pan Long Xing, Huatian menggunakan metode ini untuk mencegahnya menggali ke dalam tanah. Namun,
Kekuatan Hua Tiandu tidak sebanding dengan Taoist Long dan Taoist Mu. Mungkin 1 lawan 1 bisa saling bertarung, tapi saat kedua orang ini bergandengan tangan, dia bisa langsung terbunuh. Dan Tao Mu adalah setan kayu cemara. Kayu pada awalnya berakar di tanah, dan kayu menahan tanah. Itu jauh lebih kuat daripada penggunaan kekuatan magis bumi oleh Fang Han, dan bahkan lebih kuat daripada Hua Tiandu. Fang Han merasa bahwa di kedalaman bumi, kekuatan bumi sangat melimpah, kohesif, dan kompak. Jika dia ingin menelusuri, dia tidak tahu berapa banyak mana yang akan dihabiskan. Bukankah karena badai akan datang? Anak muda, apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Jimatku belum selesai. Setelah bencana dihilangkan untukmu, kamu tidak akan terlambat. Kata peramal tua itu melihat Fang Han hendak pergi. Dia tiba-tiba berkata, sebaiknya kamu gunakan jimat itu pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menghilangkan malapetakaku. Kata Fang Han dengan santai melemparkan perak besar lainnya ke lelaki tua itu. Haha, anak muda, tunggu sampai aku melenyapkan malapetaka ini untukmu. Peramal tua itu tertawa, dan jimat di tangannya habis. Dia menyalakan lipatan api dan membakar jimat itu. Tepat setelah pembakaran, angin kencang meniup semua abu kertas jimat ke langit, melihat Fang Han menggelengkan kepalanya lurus. Long Taoist, apa itu? Kata Taoistmu sedang mencari, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Fang Han. Dia memikirkannya, dan dia siap menggunakan senjata sihir dan mana untuk menyempurnakan area ribuan mil ini. Namun, saat dia bersiap untuk pemurnian, tiba-tiba, di bawah awan gelap dan angin, sebuah jimat terbang. Jimat ini dipelintir seperti naga dan ular, dengan karakter kuat tertulis di atasnya yang tidak diketahui siapapun. Tidak ada yang pernah melihat teks ini. Taoistmu mengalihkan pandangannya dan melambaikan tangannya. Ki terbang keluar dan memadat menjadi tangan besar. Dia akan meremas jimat ini. Namun, begitu dia menyentuh jimat ini, tiba-tiba jimat itu meledak. Beralih ke langit yang penuh dengan bunga dan hujan, cahaya warna-warni dari glasir berwarna muncul di kehampaan, dan kemudian satu demi satu pelangi, melintasi timur, barat, selatan dan utara. Dalam keadaan kesurupan, Mu Daoren, Long Daoren, sepertinya berada di dunia mimpi. Tidak, iblisku, kata Taoistmu adalah orang pertama yang waspada, dan jantungnya berdetak kencang, sepertinya meledak. Dia merasa terjebak di dunia virtual, tidak dapat melepaskan diri. Jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ingin menjadi sadar. Ini adalah situasi yang muncul ketika iblis benar-benar kewalahan.